Consciousness atau kesadaran, terutama yang kita miliki sebagai manusia, untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk hidup yang bisa berpikir, adalah topik yang sampai dengan hari ini masih menjadi perdebatan. We haven't fully understood about consciousness and where it came from. Konsekuensinya, jika manusia sampai saat ini aja belum tahu apa itu kesadaran dan gimana kesadaran itu bisa tercipta, saat waktunya pertama kali kita berhasil mengembangkan Artificial General Intelligence atau AGI, bisa aja kita bukan menciptakan sebuah teknologi, tapi kita menciptakan sebuah spesies baru. Spesies yang memiliki kesadaran, spesies yang jauh lebih pintar dan lebih efisien dari kita. Gue rasa, musim politik kemarin membuat kita cukup terdistraksi dan gak ngebahas perkembangan tentang AI. Padahal perkembangan AI ini lagi ada di fase yang menurut gue bukan cuma game changing lagi, tapi world changing. Dan gue percaya bahwa Malaka perlu sekali ngebangkitin kesadaran kita tentang industri ini. Karena we have to adapt very soon kalau kita nggak mau left behind. Kita udah ketinggalan banyak banget di banyak industri. Mulai dari revolusi teknologi di komputer, electrical revolution, dan satu revolusi yang lagi terjadi kali ini, gue nggak mau kita ketinggalan juga. Tonton video ini sampai habis karena gue akan nemenin lo ngebahas tentang AI dari mulai apa yang udah kita lewatin, apa yang kita bisa lakukan saat ini dengan teknologi yang ada, dan apa endgame dari AI di masa depan. Now, I'm a researcher who studies AI's impacts on society. And I don't know what's going to happen in 10 or 20 years, and nobody really does. But what I do know is that there's some pretty nasty things going on right now, because AI doesn't exist in a vacuum. It is part of society, and it has impacts on people and the planet. Oke, di part ini gue nggak akan membahas tentang sejarah dari AI itu sendiri, karena gue rasa lo bisa dapetin informasi ini dari mana aja, dari Google, dari lain-lain. Tapi di part ini, gue ingin menyadarkan bahwa kita seringkali nggak bisa mengerti betul seberapa cepat teknologi itu berkembang. ChatGPT, salah satu produk AI yang paling berkembang saat ini. Saat video ini dibuat, ChatGPT umurnya belum genap 2 tahun. Diluncurin tahun 22 November 2022 tepatnya. ChatGPT berkembang dari sebuah teknologi yang hanya bisa memproses bahasa natural menjadi sebuah monster yang bisa memproses teks menjadi video. Sebuah produk yang dinamakan Sora. Well, let's take a look at a video that never happened because OpenAI, the company behind ChatGPT, has unveiled a new artificial intelligence model that takes written prompts and video in a matter of seconds. I'm looking at the video there and the graphics are just remarkable. There it is. The tool is named Sora and it has the potential to revolutionize the content creation space. Hal ini ingetin gue dengan sebuah komentar di YouTube yang gue baca di tahun 2022 lalu. Yang bilang kalau teknologi text to video itu kayaknya nggak mungkin ada di lifetime kita. Mungkin 100 tahun lagi lah. Tapi OpenAI achieve itu hanya beberapa bulan setelah komentar itu dipost. Karena banyaknya faktor, teknologi secara natural itu berkembang nggak secara linear, tapi eksponensial. Dan kita manusia seringkali sulit memahami grafik eksponensial. Bahwa perkembangan teknologi AI itu berkembangnya bukan dari 10 jadi 11 jadi 12, tapi dari 10 jadi 100 jadi 10.000. Eksponensial. Lalu, dengan tahu secepat itu AI berkembang, apa yang bisa kita lakukan dengan AI saat ini? Di video sebelumnya, gue ngebahas tentang what it takes to be an entrepreneur. Dan di situ banyak yang bilang kalau mau jadi pengusaha itu butuh banget privilege. Dan yes, sebagai seorang pengusaha, gue rasa gue punya banyak banget privilege. Tapi di sini gue mau bilang, kalau lo punya privilege yang sama untuk menonton video YouTube ini, berarti lo punya privilege yang cukup untuk menggunakan AI. And that should be more than enough. Mengutip kata Sam Altman, AI can make one person has the power of one company. Artinya AI membuat satu orang bisa punya kemampuan satu perusahaan. One person equals to the power of one company.
Contoh, cuma dengan ChatGPT, saat ini, theoretically lo bisa konsultasi ke konsultan bisnis yang tahu tentang semua hal yang ada di dunia. Lo nggak perlu ngerti tentang finance, karena lo bisa tanya dan bisa minta bikinin template profit and loss buat lo. Lo punya graphic designer yang bisa kerja dalam hitungan detik, punya videographer yang nggak perlu budget ratusan juta untuk generate video kayak gini, serta lo bisa minta dia bikinin kode buat website lo sebagai seorang programmer. Mungkin ada beberapa yang bilang, it's not ethical untuk pakai AI saat ini. Well, it's a harsh truth, but it's the fact. Kita saat ini udah bisa menggunakan AI untuk itu. One person means the power of one company. Dengan teknologi AI yang udah ada saat ini, you can create your own GPT. Theoretically, dengan teknologi LLM yang ada, kita bisa membiarkan AI mempelajari semua tentang kita, dan kita bisa mengupload GPT kita ke interface seperti WhatsApp contohnya. Dan membuat dia merespon semua kerjaan kita selayaknya kita yang menggunakan WhatsApp itu untuk bekerja secara otomatis. Kita tinggal bisa hidup di Bali, nggak usah kerja, dan tetap bisa merespon dan tetap kerja untuk dapetin duit. Sounds fun, right? Kalau ini belum cukup gila, ada satu lagi yang bisa kita lakukan dengan AI saat ini. Ini bukan di masa depan, tapi saat ini kita bisa lakukan. We can create our own universe. Contoh ya, dengan Sora, terus ditambah ChatGPT, tambah alat visual seperti Apple Vision Pro. Terus kalau lo punya motion sensor, lo bisa membuat dunia lo sendiri. Let's say lo mau membuat dunia seperti Avatar, di mana lo bisa terbang dan bisa jadi waterbender. Theoretically, itu udah bisa dilakuin saat ini. Tanpa bantuan siapapun, hanya lo dengan AI. Kalau cuma dengan setahun setengah, perkembangan ChatGPT itu bisa secepat itu. Sekarang gue harap lo ngerti seberapa gue concern tentang masa depan kita. Dan ini adalah dua hal yang gue pikirin bisa terjadi di masa depan dengan perkembangan AI yang sangat cepat. Yang pertama, dystopian future of AI. Endgame dari AI adalah berhasil dibuatnya AGI, atau Artificial General Intelligence. Gampangnya, ini adalah otak buatan yang bisa berpikir dengan sendirinya. Berbeda dari kita manusia yang butuh waktu untuk memproses dan menyimpan informasi, AGI bisa punya semua informasi di dunia dan memproses dalam waktu sangat cepat. Yang bahayanya dari AGI adalah dia bisa mengupgrade dirinya sendiri untuk membuat dirinya sendiri jadi lebih pintar. Dan coba bayangin, semakin dia pintar, berarti dia semakin lebih cepat lagi dalam memperpintar dirinya sendiri. Sehingga, dalam waktu yang sangat cepat, AGI bisa memiliki kecerdasan yang tak terhingga. This is what we call AI singularity. That is when we create not only a creature, but we might be creating a god. Yang bisa berpikir jauh di luar dari kemampuan kita sendiri. And that might be the end of the world. There's an interesting story that E.M. Forster wrote where everyone is entirely machine dependent. The story is really about the fact that if you hand over the management of your civilization to machines, you then lose the incentive to understand it yourself or to teach the next generation how to understand it. And you can see Wall-E actually as a modern version where everyone is enfeebled and infantilized by the machine. Ketika saat ini kita takut bahwa AI bisa menggantikan pekerjaan kita, dengan adanya AGI, kemungkinan manusia nggak perlu bekerja lagi. Bahkan tiap orang bisa membuat bisnisnya sendiri dengan bantuan AI, yang bisa melakukan segala hal. Sama seperti cerita di mana kita tadi bisa membuat GPT kita sendiri. Di masa di mana teknologi menggantikan kita secara sepenuhnya, kita akan punya sistem nantinya, yang bernama Universal Basic Income, atau Universal Basic Service, di mana negara atau pemerintah memberikan income atau service secara cuma-cuma kepada masyarakatnya. And we can live our life how we want it. Ada kesempatan bagus banget untuk kita bisa bersinar di industri ini. Saat ini, di sektor bisnis Indonesia, tercatat rata-rata besaran nilai penerimaan pendanaan modal Ventura untuk pengembangan AI adalah yang terbesar di antara 6 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Indonesia berhasil meraup rata-rata besaran investasi sebesar 23 juta dolar, atau dalam rupiah setara 350 ribu miliar. Angka ini jauh melebihi Filipina 11 juta dolar, Singapura 10 juta dolar, Thailand 6,4 juta dolar, serta Malaysia 4 juta dolar dan Vietnam 3,9 juta dolar. Jadi, sebenarnya dari pendanaan yang besar ini, Indonesia tentu memiliki potensi untuk menjadi pusat perkembangan AI. Tapi kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Kalau industrinya maju di Indonesia, tapi stakeholdersnya bukan orang Indonesia, maka kita nggak bisa optimal ngerasain manfaatnya.
Jadi sebenarnya, apa tantangan kita agar kita siap menyambut revolusi AI dalam industri digital? Walaupun kita memiliki potensi tadi, kita masih memiliki kesadaran yang kurang mengenai AI dan teknologi digital secara umum. Berdasarkan Digital Skills Gap Index tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 47. Skornya cuma 5,2. Jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat 1 dan Malaysia di peringkat 10. Dengan masifnya perkembangan AI, pendidikan terkait AI menjadi sangat urgent untuk dilakukan. Terlepas dari banyak hal yang kita belum tahu, dan banyak hal yang kita takutkan tentang AI, bagi gue, ini adalah era yang sangat seru dalam perkembangan teknologi. Gue cukup excited untuk ngelihat apa hal-hal yang tadinya mustahil, tiba-tiba menjadi mungkin karena perkembangan AI. Pada akhirnya, ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, we cannot fight technology. Menolak AI beberapa tahun mendatang mungkin sama seperti menolak menggunakan handphone saat ini. Yang kedua, yang harus kita ingat adalah the best way to predict the future is to create it ourselves. Kasih tahu di kolom komentar apa pandangan kamu tentang AI dan apa yang berubah karena AI. Dan juga please let me know industri apa yang perlu gue bahas di video berikutnya. Gue Rizky, thank you for watching.